Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, nampak sempit lah masjid ini. Menandakan jamaahnya banyak. Alhamdulillah. Ada yang muhajirin dan juga ada al-ansor ya Pak. Muhajirin yang datang dari luar ya Pak ya. Al-ansor penduduk setempat, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun limpahan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Mudah-mudahan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan limpahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan harus yakin karena ini doa Nabi Muhammad. Kalau doa kita bisa jadi dikabulkan, bisa jadi tidak. Tapi doa Nabi Muhammad pastilah dikabulkan. Salawat bin salam kita junjungkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yang mengajarkan kita bagaimana hidup di dunia ini dan tidak melupakan arah tujuan kita untuk akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi yang cerah, yang mulia, dengan wajah-wajah yang penuh cahaya ini, saya akan melanjutkan kajian tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Hijrah bukan hanya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga hijrah seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ada yang tertahan di kota Mekah, ada yang sampai ke kota Madinah. Di antara mereka yang tertahan di kota Mekah karena lemah ataupun status sosial mereka yang rendah, dari kalangan mustadhafin, dari kalangan orang-orang yang lemah. Namun tak terbatas pada orang-orang yang lemah saja. Ada juga dari orang-orang yang kuat strata sosialnya, namun juga tertahan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum menyampaikan tentang hijrah total Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, saya akan menyampaikan tentang kisah-kisah perjalanan hijrah sahabat dan usaha kaum kafir Quraisy untuk menghalanginya, untuk menghadangnya. Jadi kalau saya baca dan saya sampaikan nanti kepada Bapak Ibu sekalian, tidak mudah ternyata perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Secara jarak saja sudah jauh. Tunggangan untuk melakukan perjalanan ke Madinah pun terbatas. Kalau sekarang kan punya mobil, ya, dari Sumatera ke Jawa bisa naik mobil, bisa naik bis, bahkan ada yang lebih cepat naik pesawat maksudnya. Ya. Dulu fasilitas itu tidak ada. Fasilitas sulit, suasana juga sulit.
Karena ada usaha daripada orang-orang kafir Quraisy menahan. Kalau sekarang kan enak. Maka ini kesulitannya, jaraknya jauh, fasilitas terbatas. Yang ketiga adalah ada usaha untuk menggagalkannya. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, kita mulai usaha pertama ataupun metode pertama orang Quraisy menghadang perjalanan hijrah para sahabat. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sudah saatnya kita meninggalkan kota Mekah. Sudah saatnya kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan Rasulullah mengatakan, sudah saatnya kita hijrah. Dan tentunya ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidaklah yantik berkata yang keluar dari hawa nafsu, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begini, ukhbirna bidari hijratikum Yathrib. Saya telah diberitahu tempat hijrah kalian. Nama tempatnya adalah Yathrib. Belum Madinah lagi. Maka para sahabat tentunya melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menyampaikan, pergilah engkau terlebih dahulu wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad memberi contoh kepada setiap pemimpin. Saya akan berangkat terakhir. Berangkatlah kalian duluan. Jadi itu contoh untuk pemimpin. Para sahabat menginginkan Nabi Muhammad selamat. Maka berangkatlah terlebih dahulu. Kami yang menjaga engkau dalam perjalanan. Biarlah engkau berangkat dahulu. Tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kalianlah yang berangkat terlebih dahulu. Yang terakhir memang Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang tertahan dari kalangan orang-orang lemah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk berangkat, tempatnya juga sudah ditentukan. Rasulullah memilih kota Yathrib ataupun Madinah ini adalah sebelumnya sudah mempersiapkan. Karena pertemuan sebelumnya kan saya sampaikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkondisikan tempat yang akan menjadi tempat hijrah, yang itu nanti akan dijadikan negara Islam. Apa yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, mendakwahi orang yang datang dari Yathrib, kan begitu. Yang saya sampaikan bermula dari 6 orang, setahun kemudian menjadi 12 orang, setahun kemudian menjadi 73 orang tambah 2 wanita. Jadi kota Madinah secara penduduk itu sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, sudah mengetahui syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui sahabat-sahabat Nabi yang di Al-Ansar, yang dibimbing oleh Mus'ab bin Umair. Jadi secara penduduk itu sudah siap menyambut dengan penuh hangat, dengan penuh gembira. Tempatnya, kalau secara tempat Bapak Ibu, itu namanya Yathrib. Yathrib adalah tempat yang diisukan banyak penyakit. Jadi kalau secara tempat ya, dibanding dengan kota Mekah tempat, kalau Mekah kan sudah terkenal dahulu, ada Ka'bahnya di situ, ada rumah Allah di situ yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Madinah ataupun Yathrib yang dikenal adalah penyakit. Ternyata tempat ini bisa berubah dengan kebaikan orang-orang yang ada di dalamnya.
Tempat yang baik bisa berubah juga. Apa sebab? Orang-orang yang tinggal di tempat itu. Maka kalau kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk bumi pertama beriman, kedua bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan. Jadi sumber daripada keberkahan itu tempat atau orang. Kalau tempat yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala adalah yang sekarang ini, dua tempat yang suci. Ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi kan ada batasnya Bapak Ibu. Di Mekah itu Masjidil Haram ada nggak batasnya? Keluar kita dari Al-Haram kan ada, ya kan? Tapi semula itu kan, Masya Allah, sekeliling Ka'bah dulu ada berhala 360. Siapa melakukan itu? Penduduknya. Di Madinah yang dikenal sebagai atau diusulkan Yathrib, tempat penyakit, maka Rasulullah kemudian nanti merubah namanya menjadi Madinah, berubah menjadi tempat yang berkah, berubah menjadi negara Islam pertama. Maka Rasulullah mengkondisikan dengan melalui penduduknya. 6, 12, 7, 3 mereka berkomitmen dengan janji yang pernah saya sampaikan, dan mereka berjanji untuk melakukan itu kepada Rasulullah SAW dalam baiat pertama dan baiat kedua Aqabah. Baiat itu janji, para sahabat ini komitmen, itu yang penting Pak, ya kan Pak? Ada janji, komitmen. Ada orang berjanji dengan Al-Quran dia letak di atas kepalanya, sekedar lisan yang berucap, namun tidak komitmen dengan janji tersebut. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini? Ada Bapak Ibu? Limpah ruah duitnya Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi bukan pada janji, tapi pada komitmen. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, istilah secara tempat, nah ini udah aman ini. Yathrib penduduknya sudah mengenal Nabi Muhammad, sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surat Al-Hasyr tentang penduduk Al-Ansar. Jadi istilahnya udahlah amanlah penduduk di situ, tempat mereka pun siap. Salah satu kelebihan daripada penduduk Al-Ansar itu, ya, sebagaimana penduduk yang berada di sekeliling Masjid As-Suwailim ini menyambut tamu. Ada kajian subuh, tidak sekedar kajian, sesudahnya ada sarapan. Mantap memang Masjid As-Suwailim. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada masjid, kepada pengurus dan kepada seluruh jamaah. Secara tidak langsung itu kita telah memiliki karakter penduduk Al-Ansar, menyambut tamu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apa usaha kaum kafir Quraisy untuk menghadap? Pertama, apa yang disebut dengan at-tafriqu. At-tafriq itu artinya pemisahan. Pemisahan antara suami, istri, dan anak. Dan ini disampaikan oleh salah satu dari Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya suami sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah. Anaknya Salamah. Jadi mudah mengingatnya kan Bapak Ibu ya. Siapa tokoh yang dipisahkan ini? Ummu Salamah, Abu Salamah, dan Salamah. Satu-satunya ataupun salah satu dari nama yang mudah dihafal. Apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy? Menginginkan agar mereka tidak meninggalkan kota Mekah. Jadi ketika Abu Salamah ini termasuk orang pertama yang hijrah dari kalangan sahabat. Masuk orang pertama yang sampai di kampung Bani Amr bin Auf sebelum sampai ke Yathrib. Berangkatlah 3 orang sahabat, sahabiah dan anaknya. Dipersiapkan tunggangan,
dipersiapkan bekal. Berjalanlah mereka. Di perjalanan keluarga besar Abu Salamah. Nah, ini saya mulai pelan-pelan ini. Keluarga besar Abu Salamah dari Bani Asad namanya. Anak-anak keturunan Asad. Menahan. Nggak boleh pergi. Keluarga dari Ummu Salamah, Bani Mughirah. Anak-anak keturunan dari Mughirah. Itu juga menahan. Dari pihak perempuan, Ummu Salamah, keluarganya itu mengatakan, kemana engkau bawa dia? Madinah. Enggak boleh. Kalau mau pergi, pergi ajalah kau sendiri. Kenapa bawa anak kami? Ini kalau sudah masuk keluarga ini, begitulah keluarga itu jadinya. Kalau sudah masuk orang ketiga itu kadang begitulah jadinya. Dilarang. Tapi Abu Salamah ini Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Hijrah itu adalah perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah adalah perintah Allah. Ini kan tantangan berat ini. Saya ingin melakukan perintah Allah meninggalkan kota Mekah. Sementara istri dan anak saya tidak diperbolehkan ikut saya. Itu kalau saya itu nggak jadi berangkat mungkin. Karena benar-benar Bani Mughirah itu menahan istrinya dan juga anaknya. Tapi Abu Salamah berprinsip ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jarak jauh, tambah lagi istri dan anakku ingin dipisahkan dariku. Namun ini perintah Allah. Maka nggak seberapa meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Nggak lama doh Pak. Betul Pak. Aku ingin meninggalkan istri dan anak-anakku. Berat kayaknya kalau aku ke masjid. Pret, masa untuk ke masjid saja berat. Ini perjuangan 550 km dari Mekah ke Madinah. Ditahan anak dan istrinya. Baik, saya tetap akan berangkat. Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, Abu Salamah ketika berangkat, keluarga besar Abu Salamah tadi dari Bani Asad mengambil anak. Karena kita tahu keturunan itu dari laki-laki kan begitu Pak ya. Disebut dengan Bani Asad gitu. Kalau di Arab memang dari laki-laki. Karena ada sebagian yang dari ibu ya. Betul Pak? Ada kan seperti di Sumatera ini ada kan Pak ya? Maka dari Bani Asad, keluarga besar Abu Salamah, ketika Abu Salamah berangkat, melihat anak Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Maka bagi mereka enggak boleh anak daripada Abu Salamah engkau bawa. Ditariklah anak itu. Tarik-tarikan sampai agak sedikit, kalau bahasa dalam kitab saya baca itu khala'u yadahu. Khala'u itu melepas. Ya, terlepas tangannya ini. Cederalah begitu. Karena saling tarik menarik. Anak kecil tarik, ini narik. Keluarga istri narik, keluarga suami narik. Hingga akhirnya anak ini dibawa oleh keluarga besar Abu Salamah. Terpisah Abu Salamah dari istri dan anaknya. Terpisah Ummu Salamah dari anaknya. Jadi masing-masing sendiri. Abu Salamah berangkat, Ummu Salamah balik. Anaknya diambil oleh keluarga besar Abu Salamah. Sebagai seorang ibu sedih, suami pergi, anak dibawa oleh keluarga besar suami di Mekah itu. Jadi sedih. Kesedihan ini berjalan terus. Bahkan dalam kitab sirah Muhammad Ali As-Salabi yang saya baca itu, Ummu Salamah setiap hari ke TKP, ke tempat kejadian perkara. Di mana Ummu Salamah di situ sedih, teringat dipisahkannya dia dari suaminya dan dari anaknya. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari paman ataupun kerabat Ummu Salamah ini melihat kesedihan yang begitu mendalam dari Ummu Salamah. Maka kemudian salah satu dari kerabat Ummu Salamah menyampaikan kepada keluarga besar Bani Mughirah,
Gak kasihankah kalian dengan anak kalian ini? Memisahkan dia dari anaknya dan dari suaminya. Biarkanlah dia pergi. Ternyata Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Di saat kita melihat, terpisah dari suami dan anaknya. Cara Allah itu banyak. Menggerakkan hati seseorang yang walaupun kadang tidak satu ideologi, tidak satu visi, tidak satu misi, namun bisa saja Allah gerakkan hati seseorang itu. Jangankan orang, Allah bisa menjadikan makhluk lain sebagai penolong. Jangankan orang yang berideologi berbeda, makhluk yang hewan pun bisa Allah gerakkan untuk menolong orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tergeraklah hati, masih punya hati mereka Pak ya, tergeraklah hati keluarga besar Bani Mughirah untuk kemudian memberi kesempatan bagi Ummu Salamah untuk berangkat. Jadi ini usaha menjauhkan anak dari suami, dari istrinya. Bani Asad, keluarga besar Abu Salamah pun mengembalikan anak karena ingin berjumpa dengan bapaknya. Belum lagi selesai kisahnya yang luar biasa, ada kisah yang luar biasa lagi. Jadi kita lihat pertama, usaha kaum kafir Quraisy untuk memisahkan, namun Allah berkehendak menyatukan mereka. Maka jangan kita khawatir melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala walau berat, karena sesungguhnya akan ada solusi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, kalau saya tidak salah ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Maka dia akan mendapatkan tempat dan dia akan mendapatkan rezeki yang luas. Syaratnya apa? Hijrah di jalan Allah. Ini kan Ummu Salamah, Abu Salamah melakukan perjalanan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Apa sebab? Melaksanakan perintah Allah itu kuncinya, walaupun berat. Berangkatlah. Jadi Ummu Salamah mempersiapkan tunggangan, lalu kemudian bekal, dan ia pun membawa anaknya Salamah di perjalanan. Tepatnya di Tan'im. Bapak Ibu yang umroh, yang haji tahu Tan'im ini. Disebut masjid apa di Tan'im itu? Masjid Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di Tan'im, ada seseorang dari pembesar kafir Quraisy. Subhanallah. Melihat Ummu Salamah dengan anaknya, dia jumpai. "Bu, mau kemana Bu?" "Saya mau pergi menjumpai suami saya." "Di mana Bu?" "Yathrib." Jauh tuh Bu. "Sama siapa Ibu berangkat?" "Saya sama anak saya aja." Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya gambarkan begini. Satu, pembesar kafir Quraisy. Pembesar kafir Quraisy. Yang kedua, Ummu Salamah dan anaknya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Secara ideologi berbeda? Berbeda. Tetapi ada nilai yang masih eksis, masih ada di Mekah saat itu. Apa? Seorang laki-laki ketika melihat perempuan dan anak yang kecil melakukan perjalanan jauh, itu tidak tega. Ketidaktegaan ini kemudian membuat pembesar kafir Quraisy ini mengatakan, enggak layak bagi seorang wanita melakukan perjalanan sendiri ke tempat yang jauh. Saya akan menemanimu. Namanya Utsman bin Talha. Ini benih kebaikan yang kemudian suatu saat nanti Utsman bin Talha ini masuk Islam bersama Amru bin As dan bersama Khalid bin Al-Walid. 3 orang ini. Ternyata benih kebaikan itu jangan remehkan. Bisa jadi itu adalah pijaran ataupun percikan cahaya yang kemudian nanti akan mendapatkan cahaya yang besar.
Utsman bin Thalha menawarkan seperti itu, enggak boleh engkau berangkat sendiri. Ya, saya akan menemanimu. Masya Allah. Mungkin kalau sekarang mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini kesempatan. Ditemani tapi dengan maksud jahat. Tapi Utsman bin Thalha ini Bapak Ibu yang milik Allah Subhanahu wa taala diceritakan oleh Ummu Salamah sendiri yang menceritakan. Ditanya saya jawab. Kemudian dia temani saya dengan menjaga kehormatan saya. Maksudnya menjaga pandangan ini. Utsman bin Thalha ini tidak kemudian ayo dipegang, enggak. Naik onta ketika akan turun dalam perjalanan ini Bapak Ibu. Kan Utsman bin Thalha itu tidak naik di atas onta tapi dia pegang. Dan begitu kalau kita lihat Bapak Ibu kalau naik onta di padang Arafah umroh itu kan biasanya mau foto-foto kita di atas, kemudian pemiliknya megang talinya itu. Begitu juga Utsman bin Thalha saat itu dia pegang talinya. Jalan. Saya mau turun, baik. Dia nggak melihat, tetap ke depan, pegang gini aja. Onta itu kalau turun kan depannya dulu, kakinya dulu depan. Nah, kalau kita nggak tahu, bisa-bisa karena kita nggak tahu, melompat kita ke depan. Jadi turun kakinya depan dulu, baru belakang. Turun, Ummu Salamah melepaskan qadha, ya. Lalu kemudian naik, udah jalan lagi. Begitu, kalau ingin berhenti, begitu yang dilakukan oleh Utsman bin Thalha. Betul-betul menjaga diri, betul-betul menjaga ibu itu. Bukan memanfaatkan kesempatan itu. Perjalanan jauh Pak. Saya nggak membayangkan kalau itu terjadi sekarang dengan perjalanan 550 km. Betul-betul menjaga. Maka ketika sampai di kampung Bani Amr bin Auf, bertemulah dengan suami Ummu Salamah, Abu Salamah di situ. Utsman bin Thalha balik ke kota Mekah, selesai tugas saya. Tidak minta upah loh Pak. Dia Abu Salamah, jauh saya antarkan nih istrimu dan anakmu, bayarlah. Lain ideologi. Dan inilah salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati siapa saja untuk orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipuji oleh Ummu Salamah Utsman bin Thalha ini. Akram. Maksudnya akram di sini karim. Karim artinya sangat derma, sangat baik. Karena betul-betul menjaga adab, menjaga akhlak ketika saya dibawa dalam perjalanan yang jauh. Sampailah di Bani Amr bin Auf. Kita ambil pelajaran Bapak Ibu, usaha pertama ini memisahkan antara anak, suami dan istri yang ingin melakukan perjalanan hijrah, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajarannya adalah solusi itu akan Allah berikan saat kita memang melakukan perintah Allah, walau perintah Allah itu kadang berat dilakukan. Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, usaha yang kedua adalah bahasanya ikhtitaf, menculik. Orang yang akan berangkat dari Mekah menuju Madinah ditahan. Orang yang sudah sampai ke kampung Bani Amr bin Auf sebelum Yathrib, ataupun orang yang sudah melaksanakan hijrah, itu bagaimana caranya untuk mengembalikannya lagi ke Mekah. Saya membahasakannya atau bahasa kitab itu ikhtitaf, menculik. Karena sudah sampai di kampung Bani Amr bin Auf. Jadi perjalanan hijrah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Mekah transit dulu di kampung Bani Amr bin Auf namanya. Kampung Bani Amr bin Auf ini tempat didirikannya satu masjid atau masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah yang kita kenal dengan Quba. Itu kampungnya kampung Bani Amr bin Auf. Baru kemudian Rasulullah melakukan perjalanan ke Yathrib. Nah, begitu juga sahabat. Nah, Bapak Ibu, usaha untuk menculik yang menceritakan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini satu-satunya yang hijrah itu mengumumkan kepada orang kafir Quraisy. Besok saya mau ke Madinah. Siapa yang ingin ibunya tak punya anak, siapa yang ingin anaknya mati, tahan saya. Itu hanya Umar bin Khattab. Jumpai saya, besok saya mau hijrah.
Nah, yang ingin bermasalah, datang jumpai saya. Itu hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak ada yang berani, Pak. Nggak ada yang berani menghalang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cobalah. Nah, cobalah. Maka ibu orang yang menghadang itu nanti akan kehilangan anaknya. Memang perlu sosok yang berani seperti itu, memang perlu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperhatikan para sahabat yang ada usaha untuk menahannya. Jadi ada sahabat itu, dia keluarga besar, termasuk strata sosial tinggi, dihalangi oleh keluarga besarnya. Pertama namanya Ayyash, kedua namanya Hisham bin Wa'il As-Sahmi. Yang pertama Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jadi dua orang lah. Nggak perlu lah Bapak Ibu hafal nama dua orang ini. Karena sekarang hafal, bulan depan udah hilang. Singkatnya namanya yang pertama Ayyash, yang kedua Hisham. Ayyash ini keluarga dari Abu Jahal. Sepupu lah. Nah, satunya Hisham. Hisham ini termasuk anak pembesar namanya Wa'il As-Sahmi. Bapak Ibu, Umar bin Khattab menyampaikan begini, kita sepakat di satu tempat, di waktu tertentu, kita bertemu di situ. Ya, kalau di antara kita melebihi waktu yang kita tentukan, kita tinggalkan. Itu berarti dia ditahan. Nggak usah tunggu. Baik, sepakatlah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan itu dengan tujuan untuk menjaga sahabat yang akan hijrah dengan kekuatan keluarga besar mereka. Tepat pada tempat yang ditentukan, di waktu yang ditentukan, Umar bin Khattab bertemu dengan Ayyash. Hisham nggak datang, berarti Hisham ini ditahan. Ditahannya Bapak Ibu, dijemur, ya, diikat, dijemur di tempat yang nggak ada atapnya. Itu salah satu bentuk mengikat ataupun menahan orang yang beriman untuk tidak hijrah. Ngeri kan? Ketika ia sudah datang, tak perlu kita tunggu lagi Hisham, berarti dia sudah ditahan. Ayo kita jalan. Jalanlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Ayyash bin Abi Rabi'ah sampai di kampung Bani Amr bin Auf. Dah sampai Bapak Ibu, bentar lagi sampai ke Madinah, ke Yathrib. Ternyata Amr bin Hisham, Al-Harith bin Hisham, adik kakak nih. Amr bin Hisham itu Abu Jahal, dan saudaranya Haris mengejar dan ingin menjemput Ayyash ini. Bagaimana caranya? Dengan tipu daya. Abu Jahal termasuk sosok yang pandai dalam melakukan tipu daya. Salah satu bentuk idenya itu adalah membunuh Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah. Itu ide cemerlang orang bongak, Pak. Ya, dia punya ide cemerlang, tapi pada hal-hal buruk. Itu Abu Jahal. Kalau ada orang punya ide-ide cemerlang, tapi pada hal-hal yang buruk, yang jahat, itu namanya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini dia kejar sampai di kampung Bani Amr bin Auf itu, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa punya tanggung jawab kepada Ayyash. Apa kata Abu Jahal dengan Haris? Wahai Ayyash, baliklah ke Mekah. Ini kan udah selamat, ini sudah hijrah, sudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal, balik kota Mekah. Ibu engkau tidak akan menyentuh rambutnya. Maksudnya nggak akan sisir. Sampai nggak akan sisir, nggak akan cuci rambut sampai kumal. Kumal itu kalau dalam bahasa Arab, kumal kutu. Nah, kita menyebutnya kumal. Dalam bahasa Arab pakai qaf. Qaf itu kumal. Yang banyak kutu di rambutnya itu namanya kumal. Ternyata bahasa Indonesia itu mengambil bahasa Arab juga, Pak, ya. Rambut kumal, kusut. Kalau kusut nggak nemu saya, belum nemu saya bahasa Arab. Ibu engkau tidak akan menyentuh rambutnya. Itu maknanya lah nggak sisir, betul-betul nggak ngurus rambut lah gitu. Kalaupun mandi rambut nggak dikasih, nggak disiram.
Yang kedua, ibumu akan menjemur dirinya di bawah terik matahari kalau engkau tak balik ke kota Mekah. Nah, itu ide siapa, Pak? Abu Jahal, pembohong. Jadi yang pembohong itu termasuk Abu Jahal. Agak kesel saya kalau mendengar berita-berita sekarang ini, Bapak Ibu. Banyak orang miskin, banyak orang susah makan, sementara nggak ada tega-teganya untuk meraup hasil dari. Sudahlah, nggak usah kita bicara itu. Kita lanjut sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali engkau, kasihan ibumu. Ternyata Abu Jahal ini menyampaikan begitu, bukan dia tidak tahu tentang Iyash, tapi dia tahu Iyash itu orangnya sayang sama ibunya, berbakti kepada ibunya. Jadi titik lemahnya adalah ibu. Ibu kau nggak akan sisir, kutu ibu kau nanti. Kalau kau nggak balik, apalagi tambah lagi ibu kau itu akan menjemur dirinya di bawah terik matahari. Nggak tega akhirnya Iyash. Wahai Umar, saya baliklah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya farasat ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Ya, takutlah kalian dengan firasat orang beriman. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kenal betul Abu Jahal. Nah, mungkin kau berkata benar wahai Abu Jahal. Tapi dia tak katakan itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hanya memberi pilihan kepada Iyas. Wahai Iyas, kau tahu aku salah satu orang kaya di kota Mekah. Kau ambil setengah hartaku, enggak usah kau ikut Abu Jahal. Karena Umar bin Khattab bukan ragu, sangat meragukan. Beda ragu saja, Pak, ya. Dia sangat meragukan. Jelas-jelas Abu Jahal ini meleset. Ada orang udah jelas-jelas meleset, ada, Pak. Tapi masih ada orang yang percaya. Heran saya memang. Syukurlah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa membedakan mana nih orang yang jaleh dengan orang yang tidak jaleh. Kata Umar, ambillah setengah hartaku. Enggak, wahai Umar, enggak tega saya. Kalau ibu saya melakukan itu karena saya tidak berada di kota Mekah. Pak, lah kok bahasa awak itu, Pak, ya. Tapi Umar bin Khattab tak mengatakan begitu. Umar bin Khattab kemudian berpikir, kalau bilang itu pilihanmu, baik, gini aja wahai Iyas, kau bawa ontaku An-Najibah Az-Zalul. Jadi onta Umar bin Khattab ini, Zalul itu artinya perjalanan atau berlarinya cepat karena tak ada beban yang dibawa. Walaupun ada beban tapi dianggap tak ada beban, jadi cepat lari. Kekhawatiran Umar bin Khattab adalah ini adalah tipu daya. Maka gini aja Iyas, kau bawa ontaku ya. Nanti kalau ada gelagat-gelagat tidak baik, gelagat-gelagat yang mencurigakan, cabut langsung, lari kau balik lagi ke sini. Iyalah wahai Umar. Dibawa juga akhirnya Iyas ini. Ya karena nggak tahan tadi. Dibawa oleh Abu Jahal, dibawa oleh Haris. Di perjalanan Bapak Ibu, memang Abu Jahal lah. Apa kata Abu Jahal di perjalanan itu kepada Iyas? Iyas, nampaknya ontaku ini merasa berat, udah capek kayaknya aku di atasnya. Boleh aku naik di atas ontamu? Emang orang baik itu kadang disalahgunakan ya Pak ya? Ya kan? Ini Iyas ini kan orang baik, tapi kadang disalahgunakan sama orang jahat. Nah, begitu juga kadang kita ada baik-baik ini ketika kita memanfaatkan gitu, enggak, memang ada seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya Iyas mengiyakan, ayalah. Memang Abu Jahal cemerlang di hal-hal yang menipu daya. Udah keberatan nih onta saya nih, alasan aja pada itu. Akhirnya ayalah kata Iyas, berhenti Iyas Pak, berhenti. Ontanya diberhentikan, mulai turun. Abu Jahal dan Al-Haris ketika dia turun, ketika onta itu sudah rata kakinya duduk, Iyas turun langsung ditangkap dan diikat. Mungkin kalau ada Umar bin Khattab saat itu kan udah kubilang.
Tapi kan di perjalanan Umar bin Khattab nggak tahu kan. Ya, kalaupun demikian, saya yakin Umar bin Khattab tidak akan mengatakan, kan sudah aku bilang, nggak akan mengatakan itu. Kita aja yang kadang mengatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, diikatlah dia, dibawa. Ini yang saya sebut dengan penculikan. Diikat dia bersama Hisham di tempat yang nggak ada atapnya. Jadi kalau siang hari itu terasa lah. Bapak Ibu yang umroh merasakan bagaimana panasnya kota Mekah dan kota Madinah. Mau coba umroh di bulan Agustus, di bulan Juli, cobalah. Itu matahari panas, anginnya kayak knalpot motor kita duduk di belakangnya itu, panasnya. Nah, saya tahun lalu itu umroh bulan Agustus, betul-betul, Masya Allah, mataharinya panas, anginnya juga panas. Tapi semakin banyak ujian, saya yakin semakin banyak pahala. Jadi kalau umroh pilih bulan Agustus. Enggak lah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diculik. Dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah lain. Mereka melakukan itu karena ingin balik ke tempat yang mungkin aman, kembali ke orang tua mereka. Jadi ada seakan-akan ada putus asa begitu. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la tai'asu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, dipahami oleh Umar bin Khattab bahwasanya ayat ini turun untuk Umar bin Khattab, untuk Aiyash, dan juga untuk Hisham. Maka ditulis dan dikirimkan dan diberikan kepada Aiyash, dibaca ayat tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan berarti ditahan. Ini yang saya sebut dengan metode ketiga. Metode pertama itu pemisahan, metode kedua penculikan, metode ketiga penahanan. Jadi ditahan orang ini. Ketika mereka ditahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Karena sudah sampai di kampung Bani Amr bin Auf, balik lagi. Kemudian mereka ditahan, tidak diperbolehkan untuk kembali kota Madinah. Rasulullah doa. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Jika ada saudara kita yang menghadapi kesulitan, sebut namanya. Karena memang Rasulullah ketika mendoakan itu, unju, selamatkanlah. Siapa? Aiyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anju Hisham. Jadi disebut nama. Kalau kita melihat ada saudara kita yang kesulitan, doakan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Bahkan secara umum Rasulullah mendoakan Allahumma anjul mustad'afin. Ya Allah, selamatkanlah mereka-mereka yang lemah, yang sekarang merasa masih berada di kota Mekah, sementara keinginan mereka hijrah ke kota Madinah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ada seseorang yang pergi ke Mekah berusaha untuk membebaskan dan melepaskan ikatan dua orang ini. Dan akhirnya dua orang ini, Aiyash dan Hisham, juga melakukan perjalanan ke kota Madinah. Jadi memang Bapak Ibu, ternyata hijrah ini bukan hal yang mudah. Ternyata hijrah ini dialami juga oleh para sahabat, kesulitan-kesulitan dan ujian-ujiannya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga menghadapi itu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ya. Yang pertama pemisahan, yang kedua penculikan, yang ketiga penahanan, yang keempat ini yang cukup luar biasa. Seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi aslinya Arab, tetapi dia dinisbahkan dengan Rumi. Rumi itu Romawi. Romawi. Kenapa? Karena pernah kampungnya diserang oleh pasukan Romawi. Kemudian dia masih kecil dibawa sebagai tawanan, sehingga dia hidup lama di kampung area Romawi, bahasanya pun ikut bahasa Romawi. Namun suatu ketika dia dijual dan dibeli oleh salah satu orang yang memiliki budak yang banyak. Abdullah bin Jad'an namanya. Ya Bapak Ibu ya, Abdullah bin Jad'an ini membeli Suhaib bin Sinan Ar-Rumi menjadi budaknya. Jadi Abdullah bin Jad'an ini punya 100 budak. Di antara budaknya itu Bilal bin Rabah. Namanya Abdullah bin Jad'an.
Berarti kan orang kaya Abdullah bin Jad'an nih Pak ya. 100 budaknya, pembantunya ada 100. Kita yang punya satu pembantu aja udah dianggap kaya, bagaimana punya 100 ya. Jadi di antara budaknya itu Bilal bin Rabah, juga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dibelilah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, karena Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini baik, dia dibebaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, ini kan bukan di Mekah dia sebelumnya. Ketika dibeli oleh Abdullah bin Jad'an, dia berada di Mekah. Lalu kemudian dia dibebaskan. Suhaib bin Sinan ini pandai. Dia berdagang, dia berjualan, pandai besi, yang membuat panah, dan ahli dalam memanah, ahli juga dalam menggunakan pedang, hingga akhirnya dia pun memiliki harta, punya onta, punya domba, punya emas, ya, karena usahanya itu. Suatu ketika perjalanan hijrah, perintah Allah dan Rasulnya, berangkatlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Rasulullah sudah berada di kampung Bani Amr bin Auf. Dia termasuk orang yang kesulitan untuk meninggalkan kota Mekah. Jadi cari-cari celah, cari-cari waktu, cari-cari kesempatan untuk bisa meninggalkan kota Mekah, melaksanakan perintah hijrah. Ketika dia berangkat sambil membawa panah dan juga pedang, dapatlah kesempatan untuk meninggalkan kota Mekah. Pergi dia. Ternyata ada yang mengikutinya dari belakang, pemuda-pemuda kafir Quraisy. Memanglah mereka ini di kota Mekah ditekan, meninggalkan kota Mekah dikejar. Orang kalau sudah nggak suka ini Bapak Ibu, apa aja yang dilakukan tetap aja tak suka. Pergi Suhaib bin Sinan, terasa ada yang mengikuti, dia pergi ke tempat yang lebih tinggi dan kemudian berbalik wajah menghadapi mereka. Ada sekitar 20 orang yang mengejar Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lalu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan kepada mereka, kalian maunya apa sih? Kalian mau apa? Aku di situ, kalian tahan, aku pergi, kalian juga kejar. Apa yang kalian inginkan? Nih aku bawa anak panah nih ya, 40 anak panah dilihatkan. Aku punya anak panah, kalian tahu. Saya adalah salah seorang yang hebat menggunakan anak panah ini. 40 yang saya punya, jika saya lesatkan, jika ada 40 orang mati semua, itu kena gitu Bapak Ibu. Ini kalian cuma 20. Apa yang kalian inginkan? Kalau semuanya anak panah saya ini habis, saya akan berhadapan kalian dengan pedang. Apa yang kalian mau sih? Kata mereka, ini memang kurang ngajar orang Quraisy ini Bapak Ibu. Solo, pakir, gitu dia bilang. Dulu kau datang kota Mekah miskin, pakir. Sekarang kau udah kaya, kau ingin tinggalkan kota Mekah. Mana boleh? Ternyata itu masalah. Masalahnya adalah piti maswa. Masalah pada materi. Itu yang dilihat oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Oh, itu masalahnya. Gini ajalah. Saya punya onta di situ, kalian ambil. Saya punya domba di sana, kalian ambil. Saya punya emas kalian ambil, itu tempatnya di sini, kalian ambillah. Senang mereka Bapak Ibu. Ayo kalau gitu pergilah. Kalau begitu pergilah. Karena memang ada tipe seperti ini Pak. Dikasih duit langsung lemas dia. Ya, dikasih jabatan enggak bersuara lagi. Ya Bapak Ibu. Ini karakter. Dan dipahami oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Artinya seluruh hartanya itu dia tinggalkan. Demi apa? Melaksanakan perintah Allah pada hijrah ke kota Madinah. Rela dia korbankan seluruh hartanya yang dia perjuangkan lama. Demi apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari kejauhan Rasulullah di kampung Bani Amr bin Auf. Ini adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rabihal bai'u Aba Yahya. Rabihal bai'u Aba Yahya. Rabihal bai'u Aba Yahya. Suhaib bin Sinan dipanggil juga dengan Abu Yahya. Itu kunyah Bapak Ibu. Kunyah itu menyesuaikan anak pertama biasanya. Saya Sutrisno Badrun nama saya. Anak pertama saya Zaidan Ittaqi. Saya dipanggil Abu Zaidan, itu kunyah.
Nabi Muhammad Abul Qasim, anak pertama Nabi Muhammad Qasim. Jadi kalau bapak ibu punya anak pertama apa, itu dipanggil Abu. Abu siapa? Abu Yahya, Abu Isa. Terus Abu Hurairah bagaimana Pak Ustadz? Abu Hurairah artinya kucing kecil. Bukan anak pertamanya Hurairah. Ini nama Abu Hurairah ini kan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi. Dia bukan punya anak pertama namanya Hurairah, enggak. Tapi dia suka dengan kucing, maka dipanggil Rasulullah Abu Hurairah. Jika bapak suka dengan kucing, panggil Abu Hurairah. Ibu suka sama kucing, panggil Ummu Hurairah. Ummu Hurairah, karena suka sama kucing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah katakan, "Rabihal bay'u Aba Yahya." Perdagangan yang beruntung wahai Abu Yahya, wahai Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Seseorang mengorbankan seluruh hartanya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita sebagai manusia, orang mengorbankan hartanya, rugilah dia, kan begitu. Menurut kita ya Bapak Ibu ya. Tapi mengorbankan harta ini karena Allah, karena perintah ataupun karena melaksanakan perintah Allah, itu bagi Rasulullah untung. Walaupun seluruh hartanya dia termasuk untung. Sebagaimana Utsman bin Affan ketika perang Tabuk ya, berinfak dengan 300 ekor onta, berinfak lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, udah nggak ada lagi sesuatu yang membahayakanmu dari setiap apa yang engkau kerjakan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi nggak ada ruginya melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pujian dari Rasulullah SAW, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Ya, orang mengorbankan harta. Manusia ini kan cenderung cinta kepada harta. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Siapa saja, mau nggak engkau 1 miliar? Oh maulah, tapi besok kau mati, nggak jadi. 1 miliar ya mau, tapi kalau mati besok, nggak maulah saya. Semua kita cenderung ingin harta itu. Maka ketika harta itu dikorbankan karena Allah Subhanahu wa taala, secara logika di dunia kita rugi. Namun pandangan Rasul dan pandangan Allah itu yang menjadi barometer kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan jiwa, raga, hartanya demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat ke masjid itu tidak mengorbankan harta. Bahkan masjid tak jauh dari rumah kita. Kan begitu Bapak Ibu. Saya menyampaikan ini kepada jamaah masjid. Harusnya saya juga menyampaikan ini kepada orang-orang yang tidak ke masjid. Ini mengorbankan seluruh hartanya yang dia dapat dari perjuangan yang lama di kota Mekah. Hanya ingin melaksanakan perintah Allah, dia korbankan semua itu. Maka layak dia dipuji oleh Rasulullah, layak dia juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab turunnya ayat ini adalah wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan harta, jiwa, raganya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai di kampung Bani Amru bin Auf, dan ini adalah 4 metode kaum kafir Quraisy untuk menghadang perjalanan hijrah para sahabat. Namun para sahabat tetap melakukannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua usaha dari kaum kafir Quraisy kita sebutlah sebagai tipu daya, namun semua tipu daya ini selesai dengan kemudahan yang Allah berikan. Pemisahan, ya, pemisahan tadi berakhir dengan kebahagiaan. Yang kedua, diculik, ditahan, berhasil juga mereka lepas dan berbuah kebebasan. Dan yang keempat,
ketika mengorbankan seluruh harta. Ada usaha untuk menahan, tapi dia berusaha untuk melepaskan seluruh hartanya demi melaksanakan perintah Allah, mendapat pujian dari Rasulullah dan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah kita, kalau kita melaksanakan itu menghadapi kesulitan, kesusahan, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, ini kan pada setiap kesulitan ada kemudahan, dan pada setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri, al-usr menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri juga menggunakan alif lam. Menurut ulama tafsir, ini artinya kesulitan itu satu. Sementara inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran, yusran menggunakan atau tidak menggunakan alif lam yang disebut dengan nakirah, maka dia mempunyai dua kemudahan. Jadi setiap satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Tapi kita yakini setelah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira waktu untuk sholat sudah tiba, 10 menit sesudah syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita di sini sebagai tambahan kebaikan pahala kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sholat kita nanti, sholat isyraq ini merupakan sholat yang kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah kita semua minta ampunan. Insyaallah di bulan Muharram kita akan masuk perjalanan hijrah Nabi mulia Nabi Muhammad SAW yang lebih menghadapi banyak rintangan. Panjang umur, sehat walafiat. Semoga Allah jumpakan kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati